Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel dan kita ada di sesi dialog pada pagi hari ini. Saudara, Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani PP nomor 18 tahun 2017 tentang kenaikan gaji legislator DPRD, maksud kami DPR di daerah, dan hal ini juga saat ini telah menjadi pembahasan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, mengenai kenaikan dari gaji legislator ini akan seperti apa, kemudian juga seperti apa kinerja yang tentu saja diharapkan oleh masyarakat nantinya pasca kenaikan ini, kita akan membahasnya dalam sesi dialog ini. Saya sudah di redaksi, saat ini sudah hadir Wakil Direktur Kopel Indonesia, ada Bapak Herman. Selamat pagi Pak Herman, terima kasih sudah hadir. Dan juga di ujung telepon saat ini saya sudah terhubung dengan Ketua Banggar DPRD Sulawesi Selatan, ada Pak Hois Bahtiar. Selamat pagi Pak Hois. Selamat pagi Mbak Terima Puspa. kasih. Jadi Sudah, koreksi Mbak Puspa. Iya, terima kasih sudah bersama dengan kami pagi hari ini. Pak Hois, terkait dengan PP nomor 18 tahun 2017 yang saat ini sedang dibahas di DPRD, apa saja yang akan direncanakan akan naik dalam Ranperda ini, Pak? Ya, jadi pertama begini ya Mbak Puspa, saya sudah bukan koordinator Banggar lagi. Saya sekarang dipercayakan sebagai Ketua Pansus pembahas Ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagai penjabaran dari PP nomor 18 tahun 2017 gitu. Tentang apa saja yang jadi pembahasan kita di DPRD itu sebenarnya mutadis mutandis dari PP 18. Ya, jadi tapi di PP 18 itu kami diamanahkan untuk membuat perda. Ya, jadi sebenarnya hal baru di dalam perda ini juga perda, tadinya kita pakai perda nomor 24, nomor 1 tahun 2014 yang dulu namanya protokoler dan keuangan DPRD. Keuangannya dipisah karena amanah PP 18. Nah, sekarang kita bahas Ranperdanya sesuai dengan amanah dari PP 18. Kalau mengenai yang baru di sini, yang baru itu hanya ada tunjangan, ya, tunjangan rises itu yang baru, ya. Tunjangan rises? Yang baru. Ya, tunjangan rises yang baru. Dan karena kami oleh provinsi tidak bisa disediakan kendaraan oleh gubernur untuk masing-masing anggota, jadi kami punya hak atas tunjangan kendaraan. Tunjangan kendaraan. Iya. Jadi itu dua hal baru untuk anggota. Kalau untuk pimpinan ada tunjangan operasional yang baru. Tunjangan operasional ini nyangkut apa, Pak? Ya? Tunjangan operasional pimpinan. Jadi biaya pimpinan gitu. Biaya jadi pimpinan. Tiga hal itu yang baru. Yang lain, misalnya uang presentasi itu sama. Sekarang kita dapat tunjangan keluarga juga, beras juga. Tunjangan yang lain ini apakah dinaikkan juga, Pak? Di PP 18 itulah diamanahkan bahwa ada kenaikan dari jumlah. Berapa persen kenaikannya, Pak? Itu tidak bisa kita perkalikan sekarang karena mereka itu di PP 18 di perda kita itu semua kenaikan itu berdasar pada kemampuan keuangan pemerintah provinsi.
Jadi kemampuan keuangan daerah itu dikelompokkan atas 3 kelompok. Kelompok tinggi itu nanti dikali 7 dari insentif, terus sedang dikali 5, rendah dikali 3. Gitu. Oke. Jadi kalau berdasarkan kemampuan keuangan atau APBD dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ini berapa persen kenaikannya untuk kenaikan gaji dari anggota DPRD ini, Pak? Kita belum sampai ke situ. Jadi belum begini, selesai pembahasannya, maksudnya, Pak? Bukan. Kewenangan kami ini pansus. Bukan menentukan harga, bukan menentukan rupiahnya. Nilai, bukan. Kita itu menentukan batasannya, ya. Jadi bukan nilainya. Bukan nilainya. Nanti pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan buatkan pergub. Nah, pergub itulah yang menentukan nilainya. Kita pun belum tahu apakah kita ini di kemampuan daerah yang tinggi, sedang atau rendah. Itu ada formulasinya. Ini yang belum bisa ditentukan ya, Pak, ya? Belum. Formulasinya itu terkait lagi dengan Permendagri yang sekarang ini belum ditandatangani oleh Mendagri. Baik. Jadi kalau ada angka yang beredar itu hanya simulasi. Jika belum tinggi sebenarnya. Sekian, belum. Jika tinggi sekian, jika masuk sedang sekian, jika masuk rendah sekian. Gitu. Yang beredar itu hanya simulasi begitu, tetapi akan mengacu juga pada itu, Pak. Akan mengacu pada Permendagri. Kalau sejauh ini, Pak, pembahasan sendiri mengenai ini sudah sampai di mana, Pak? Kalau pembahasan kami itu sudah sampai di tahap sudah kami putuskan untuk dikonsultasikan ke Kemendagri. Sudah istilahnya kalau di pembahasan di pansus itu sudah rampung. Nanti kita tinggal menunggu kesiapan Biro Otoda Kemendagri untuk menerima kami berkonsultasi. Jadi sama sekali belum ada angka-angka batas bawah kenaikan ini sampai dengan batas atas, belum ada ya, Pak, ya? Belum ada. Ada itu menunggu keputusan dari pemerintah daerah. Betul. Baik. Jadi pergub yang berbicara angka. Jadi anggota DPR juga sampai sekarang masih belum tahu akan berapa kenaikannya. Ada yang simulasikan, ada yang itu, tapi itu kan belum pasti gitu. Baik. Anggota DPR sendiri belum tahu batas bawah ataupun batas atas dari kenaikan gaji. Saat ini padahal sementara ini sedang digodok. Pak Herman, bagaimana Anda melihat ini? Iya, memang kan di PP 18 itu kan tidak ada angka-angka yang dicantumkan, hanya presentasi dari misalnya mengambil standar gaji pokok gubernur itu untuk uang representasi ketua DPRD termasuk wakil ketua itu 80% dari representasi ketua, anggota 70 atau 70 kalau saya salah, kalau bukan 70 75% dari representasi ketua DPRD. Jadi sebenarnya dengan mengacu ke situ memang bisa disimulasikan sekarang, tapi untuk pastinya itu belum tentu karena masing-masing daerah kan ada beberapa tunjangan. Itu sangat tergantung dari klaster keuangan daerah setempat. Ada klaster rendah, sedang dan tinggi. Jadi mengacu ke situ, misalnya tunjangan reses, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, ya kira-kira itu. Baik, berarti kita masih akan melihat lagi karena pergub yang akan memutuskan. Karena juga harus kita berharap sebenarnya DPRD terbuka dalam pembahasan ini karena dari pantauan teman-teman Kopel ada beberapa daerah yang mengambil jalan sendiri dalam artian?
Misalnya DKI sekarang ini DPRD-nya sedang membahas juga perdanya terkait dengan PP 18 ini, dan salah satu nomenklatur yang tidak ada dalam PP itu adalah asisten pribadi setiap anggota DPRD. Itu didesakan oleh anggota DPRD agar gubernur DKI bisa mengakomodasi itu. Oke. Baik, kalau di Sulawesi Selatan sendiri? Sampai sekarang belum kita temukan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan PP yang baru terbit. Meskipun PP yang sekarang ini juga kita pemerintah di tengah keterhimpitan ekonomi, Menteri Keuangan memberikan opsi apakah kita berutang atau memangkas gaji PNS, sementara pemerintah sendiri menaikkan gaji anggota DPRD dengan PP ini. Pak Hois, ini kabarnya seluruh fraksi di DPRD Sulawesi Selatan sudah menyetujui terkait dengan hal ini. Maksudnya menyetujui apa nih? Jadi begini, pansus itu adalah wakil dari setiap fraksi. Iya. Jadi semua fraksi punya wakil di pansus. Nah, mereka yang membahas. Gitu. Tahap ini adalah tahap yang sudah setujui oleh seluruh anggota pansus untuk dikonsultasikan ke Kemendagri. Jadi begini, cocok tadi yang dikatakan adik tadi itu, bahwa kalau umpama DKI ya silahkanlah, tapi kalau kami di Sulawesi Selatan tidak ada yang menyimpang dari PP 18. Iya, PP nomor 18 itu tidak ada lah. Dan kalau umpama Kopel mau, kami punya draftnya, silahkan. Pembahasan pansus Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu dinyatakan terbuka kok. Terbuka. Iya. Baik. Pak Hois, Pak Herman, kita akan jeda dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Kita akan masih membahas mengenai kenaikan dari gaji para anggota legislatif. Tetaplah bersama kami.